Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 191 telah banyak beredar di internet, khususnya di Twitter. Dan Abdikos senang sekali karena tebakan Abdikos kalau kutukan cacing besar Alaska identitas aslinya adalah Naoya Zenin ternyata benar. Yap, sebenarnya skrip pembahasan tersebut sudah Abdikos ketik sejak hari Sabtu sebelum hari raya. Namun karena sakit, Abdikos tidak bisa voice over dan mulai mengedit videonya. Oke, berikut pembahasan spoiler Jujutsu Kaisen chapter 191 seperti biasa. Terjemahan spoiler ini Abdikos ambil dari fanpage Jujutsu Kaisen Indonesia. Check out, check it bro. Spoiler pertama, judul Koloni Sakurajima bagian 1. Setelah insiden Shibuya di kediaman klan Kamo, chapter dibuka dengan flashback di kediaman klan Kamo pada tanggal 3 November. Tengah malam, Noritoshi bertemu salah satu anggota klan Kamo yang bernama Shino dan Kenjaku yang sedang berada di kediaman klan Kamo. Dia dan Noritoshi berbincang tentang petinggi Jujutsu yang korup dan bagaimana eksekusi Itadori Uji dilakukan oleh Okutsu. Kenjaku menjelaskan kalau secara tidak langsung dialah orang yang memilih Okutsu Yuta sebagai eksekutor untuk Itadori setelah Gojo Satoru disegel. Dia memanipulasi para petinggi Jujutsu yang korup dan membuatnya dapat mengontrol tindakan mereka dari balik layar. Wow, di sini kita diberitahu betapa matangnya persiapan Kenjaku kali ini, sampai-sampai dia mampu memanipulasi para petinggi Jujutsu yang korup untuk membuat eksekusi Yuji Itadori dilakukan oleh Yuta Okutsu. Kenjaku bahkan sudah menguasai klan Kamo dari balik layar. Awalnya kita tahu kalau alasan Yuta memilih menjadi eksekutor Yuji adalah karena dia dimintai tolong Gojo sebelum Gojo disegel. Tapi di sini terungkap fakta baru kalau justru Kenjaku lah yang merekomendasikan eksekusi Yuji Itadori dilakukan oleh Yuta Okutsu melalui para petinggi Jujutsu yang korup. Kalau melihat kenyataan ini, berarti ada indikasi kalau Kenjaku sengaja membiarkan Yuta mengeksekusi Yuji dan memanipulasi Yuta agar ikut cooling game. Yap, melihat Kenjaku, Abdikos jadi teringat Blackbird dan Lelouch. Mereka adalah revolutionary planner atau seorang perencana yang revolusioner. Mereka mengandalkan strategi jangka panjang untuk memperoleh sesuatu yang sangat-sangat besar. Jadi mereka tidak segan untuk dicap jahat, mundur dari peperangan, atau berbuat licik asalkan tujuannya bisa tercapai. Dan seperti itulah Kenjaku digambarkan di sini. Dia sangat sabar, sangat tenang, dan sangat terencana. Spoiler kedua, Kenjaku memuji Noritoshi karena dia adalah seseorang yang unggul di banyak bidang. Tapi Kenjaku mengatakan kalau kepala klan Kamo saat ini hanyalah bonekanya. Kenjaku menyuruh Noritoshi untuk pergi dan meninggalkan klan Kamo. Kenjaku, bahkan jika kau tetap hidup, itu tak akan mempengaruhi apapun. Aku tak mau membuat kekacauan di ruangan ini. Aku akan menghargaimu jika kau mau pergi. Yap, ternyata alasan Noritoshi pergi bukan karena dia ditolak klan Kamo, karena aksinya yang membantu misi penyelamatan Gojo di insiden Shibuya, tapi karena klan Kamo memang sudah dikendalikan Kenjaku dari balik layar. Di sini Noritoshi sempat masuk mode serius, yaitu dia membuka matanya. Namun Kenjaku dengan sopan meminta Noritoshi untuk mundur karena dia bisa saja bertarung dengan Kamo. Namun itu tidak akan ada artinya karena klan Kamo sudah dikendalikan Kenjaku. Yap, jika Noritoshi bertarung dengan Kenjaku saat itu, maka yang terjadi, klan Kamo akan mencap Noritoshi sebagai pengkhianat. Spoiler ketiga, adegan berganti ke masa kini. Di koloni Sakurajima, roh kutukan cacing yang muncul di akhir chapter sebelumnya memiliki hawa kehadiran yang aneh dan sulit dijelaskan. Kutukan itu juga punya kecepatan dan kelincahan yang sangat tinggi. Dengan kecepatannya, roh kutukan itu merusak seluruh tempat. Dia juga mengejar Maki Zenin. Noritoshi, bukankah itu roh kutukan? Maki, kalau dia manusia, panda berarti juga manusia. Noritoshi, titik-titik-titik yang berarti dia bingung. Yap, dari sini mulai muncul tanda-tanda aneh tentang identitas asli dari kutukan cacing besar Alaska.
Kehadirannya memberikan hawa yang aneh seperti hawa dendam kesumat, dan juga dia memiliki kecepatan super dengan tubuhnya yang super raksasa sehingga dengan mudah menghancurkan koloni Sakurajima. Dan yang terpenting, roh kutukan tersebut fokus mengejar Maki Zenin. Sepertinya ada chemistry di antara keduanya. Spoiler keempat, Noritoshi tak bisa bereaksi terhadap kecepatan super tinggi si kutukan. Lalu kutukan itu menyerang Maki dan mendorongnya sampai ke tembok. Maki mencoba menyerang balik, tapi kutukan itu menghindar dan langsung menyerang Maki kembali. Di akhir chapter, dari roh kutukan itu muncul wajah Zenin Naoya. Dia menyapa Maki dan berbicara tentang bagaimana dia pergi ke sisi yang sama dengan Maki dan bisa terlahir kembali sebagai roh pendendam. Maki, Naoya, Mama. Halo Maki-chan, tahukah kamu, aku juga menyeberang ke sisi ini. Yap, ini plot twist banget sih. Jujur banyak banget fans Jujutsu Kaisen yang benci terhadap Naoya. Meskipun level kebenciannya tidak selevel kebencian terhadap Mahito dan Haruta, namun tetap saja banyak yang benci pada Naoya karena sikap soknya yang keterlaluan. Namun ya, di sini GG Akutami benar-benar merendahkan Naoya dengan merubahnya menjadi cacing besar Alaska. Dari sini tentu kita mendapatkan plot twist yang sangat mengejutkan, mengingat cacing dikenal sebagai hewan yang bergerak lambat, sedangkan Naoya adalah karakter dengan pergerakan super cepat. Tidak bisa dibayangkan bagaimana cacing besar Alaska ini bergerak 24 fps, namun kenyataannya memang demikian, sampai-sampai kamu Noritoshi tidak bisa bereaksi dengan kecepatan super milik cacing Naoya. Bahkan di salah satu gambar spoiler diperlihatkan bagaimana si cacing berhasil menyerang Maki Zenin dengan telak. Maki mencoba memukul si kutukan cacing, namun dengan cepat si cacing menghindarinya. Ini agak konyol sekaligus menghibur banget. Dan ya, pada akhirnya si cacing kembali bisa menyerang Maki dengan telak. Lalu muncullah wajah Naoya dari cacing besar Alaska yang kemudian menyapa Maki. Halo Maki-chan, tahukah kamu kalau aku juga berhasil menyeberang ke sini? Yap, di sini Abdikos belum yakin apa yang dimaksud Naoya berhasil menyeberang ke sisi yang sama seperti Maki. Apa maksudnya adalah menyeberang ke koloni Cooling Game tanpa jadi player, atau justru menyeberang dari alam kematian untuk kembali ke dunia? Tapi ini agak mustahil mengingat Maki tidak pernah mati. Jadi kemungkinan maksud Naoya memang menyeberang ke koloni Sakurajima tanpa menjadi player. Abdiko sendiri sebenarnya agak kasihan dengan Naoya. Sifat sok dan kepedean yang dia miliki sebenarnya warisan dari dirinya sendiri yang terlahir dengan jenius dan mewarisi teknik kutukan dari keluarga bangsawan di Zenin. Bahkan saat masih kecil, dia sudah digadang-gadang sebagai pewaris klan Zenin. Namun dia mulai punya sifat iri setelah gagal menjadi kepala klan Zenin karena ayahnya memberikan jabatan tersebut pada Megumi Fushiguro sesuai dengan janjinya pada Toji Zenin. Dari sinilah Naoya jadi iri dan gelap mata pada para pesaingnya di Zenin, dan akhirnya berakhir tragis di tangan Maki. Dan kini setelah mati, Naoya kembali sebagai roh kutukan dengan dendam kesumatnya pada Maki Zenin. Akhir yang cukup tragis untuk Naoya Zenin. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.